Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Nutrition Throughout Life Cycle atau gizi dalam daur kehidupan untuk materi perilaku makan. Masih bersama saya Sri Hapsari atau Bu Hapsari. Nah, untuk materi perilaku makan ini, kita akan mempelajari karakteristik perilaku makan untuk setiap daur kehidupan. Yang pertama pastinya untuk ibu hamil, perilaku makannya itu berbeda dengan balita. Pada ibu hamil ada ngidam seperti itu. Kalau balita, dia tidak ada perubahan hormonal. Porsinya pun juga pasti lebih banyak untuk ibu hamil. Ketika anak sudah usia sekolah, pemilihan atau perilaku makannya juga akan berbeda. Lebih suka untuk membeli jajanan dan berbeda ketika remaja, begitu juga untuk lansia. Pada pertemuan materi ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah pertama, kalian mampu memahami perilaku yang berhubungan dengan intake zat gizi. Nanti kita akan diskusikan karakteristik perilaku setiap siklus kehidupan dan hubungan karakteristik perilaku siklus kehidupan dalam pemenuhan intake zat gizi. Pertama, kita pahami dulu apa itu perilaku. Betul apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekannya, bahwa perilaku itu adalah respon, ya, atau reaksi seseorang, kita sebagai manusia, sebagai individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dalam diri kita sendiri. Contoh tadi ibu hamil mengalami ngidam. Artinya ngidam itu adalah reaksi ibu hamil dari stimulus yang berasal dari dalam dirinya. Kenapa? Dirinya ada perubahan hormonal sehingga dia menginginkan makanan yang segar-segar atau ngidam makanan yang berbeda dari biasanya. H.L. Bloom sendiri menyampaikan perilaku itu meliputi perilaku kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap, dan emosi, sedangkan perilaku yang sudah berwujud tindakan itu disebut perilaku psikomotor. Jadi walaupun hanya masih tahu bahwa ASI eksklusif itu baik, tapi belum melakukan atau belum menyusui secara eksklusif. Itu artinya dia sudah berperilaku. Kebiasaan makan itu ada kaitannya dengan gaya hidup. Yang perlu kita pahami bersama bahwa manusia ini adalah sebagai makhluk hidup yang diberkati oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan akal. Artinya manusia itu makan untuk hidup, ya, bukan seperti hewan yang tidak dibekali akal. Hewan itu hidup untuk makan, jadi hidupnya itu hanya untuk makan. Tapi manusia karena memiliki akal dan memiliki finansial, mengikuti perkembangan zaman, sehingga harapannya makanan yang dimakan itu adalah untuk hidup yang berkualitas, hidup yang sehat, sehingga makanannya juga makanan yang sehat. Baik, kita akan mendiskusikan masing-masing perilaku makan dalam setiap daur kehidupan. Daur kehidupan pertama adalah bayi. Coba bayangkan kalian yang punya tetangga, punya saudara yang masih bayi atau punya adik, mereka makan masih minta atau disuapin oleh ibunya. Artinya bayi itu adalah konsumen yang pasif. Ya, dia makan dari pola asuh ibu atau orang yang mengasuhnya. Mau diberi minum ASI saja dia mau diberi sambil nasi lotek walaupun masih belum usia 6 bulan dia juga mau. Dan ada kepercayaan di masyarakat yang salah adalah kalau bayi menangis karena lapar. Kalau menangis sudah disusui, masih menangis terus sehingga diberi susu formula atau makanan prelaktel. Makanan prelaktel itu adalah makanan pengganti ASI, nasi lotek contohnya.
Nah, itu kepercayaan yang salah, karena bayi, namanya bayi, baru bisanya menangis. Dia senang, dia sedih, dia ngantuk, dia kenyang, itu hanya bisanya menangis. Jadi menangis itu belum tentu dia lapar. Nah, bayi juga tidak tahu tentang kenyang, tentang makanan bergizi, seperti itu. Jadi dia itu hanya bisa mengungkapkan dengan menangis. Dan yang perlu kita pahami bersama, bayi adalah usia golden age, golden period, di mana masa pertumbuhan dan perkembangan otak optimal, sehingga zat gizi yang dibutuhkan untuk memenuhi tumbuh kembang otak optimal. Selanjutnya adalah balita. Sudah mulai beranjak balita, dia ketertarikan terhadap makanan lebih tinggi, mudah tertarik dengan iklan, ya. Seperti tadi yang kita diskusikan, Mile Monilo, ya, yang banyak di iklannya filmnya anaknya Raffi itu kan, Avatar itu ya. Nah, dia terus bisa menyampaikan, "Ma, aku pengen lemonilo." Iya betul, dia bisa menyampaikan, hanya dia tidak memiliki kebebasan finansial. Artinya pola makannya atau perilaku makannya masih mengikuti keluarga, masih mengikuti pola asuh ibunya. Apapun yang diberikan ibunya, itulah yang dia makan, mau tidak mau, ya. Walaupun minta lemonilo, tapi kalau ibunya tidak memberikan, tidak punya uang untuk membeli, ya dia tidak akan makan lemonilo. Setelahnya adalah anak sekolah. Anak sekolah sudah mulai menghabiskan waktunya bersama dengan usia sebayanya, bersama dengan teman-temannya di sekolah. Artinya dia banyak mengikuti pola makan rekan sebayanya, seperti itu. Hanya karena dia tidak memiliki kebebasan finansial, sehingga dia masih dipengaruhi oleh pola asuh keluarga. Walaupun ingin jajan, tapi kalau tidak diberi uang saku, maka dia tidak bisa jajan. Masih dengan pola makan keluarga. Dan betul yang sudah didiskusikan tadi, bahwa anak sekolah jangan lupa untuk memenuhi sarapan, untuk melakukan sarapan. Tahapan selanjutnya adalah remaja. Nah, remaja ini hal yang menarik pada perilakunya, karakteristiknya adalah adanya body image. Body image ini akan bersifat negatif apabila image pencitraan terhadap tubuh itu tidak sesuai dengan